selamat pagi. Selamat hari Minggu. Nah, kita hari ini mau membawakan ibadah dengan tema Perempuan Siro Venesia yang percaya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Kak Ica. Aku Renata. Nah, untuk tema pagi ini kita dibawakan dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nah, semuanya supaya kita lebih semangat pagi ini, kita mau menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Untuk pembacaan Alkitab hari ini ada Ibu Diaken Asri Sukma. Selamat pagi anak-anak yang hebat dan pintar. Tiba saatnya kita akan baca Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Yuk kita buka Alkitabnya. Sudah siap belum? Kalau sudah, Ibu baca ya. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya.
Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula dari daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Wah, sudah saatnya yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kita akan mendengarkan cerita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh Tante Vivin. Halo anak-anak yang hebat, yang luar biasa, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kali ini kita akan berjumpa dalam cerita tentang seorang ibu dari Siro-Fenisia. Baiklah, kita dengarkan bersama ya. Zaman dahulu ada seorang ibu yang sangat menyayangi anak perempuannya. Dia sangat mengasihi anaknya. Apapun akan dia lakukan untuk anak yang disayangi ini. Namun sayangnya anaknya ini menderita suatu penyakit yang membuat dia tidak bisa bergaul dengan teman-teman usianya. Jiwanya dipengaruhi oleh roh jahat, sehingga banyak orang yang menjauhi anak ini. Ibunya menjadi sedih sekali. Berbagai macam cara untuk menyembuhkan sudah mereka tempuh. Pergi ke tabib-tabib yang terkenal, orang-orang pintar, bahkan sudah minum obat-obatan, tetapi anaknya tidak kunjung sehat. Suatu ketika ia mendengar seseorang bernama Yesus, seorang Yahudi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan dia dengar ternyata Yesus berada di dekat desanya. Hatinya langsung bersorak kegirangan. Ia akan bersemangat mencari di mana Yesus berada, karena ia ingin anaknya sehat. Ibu ini berasal dari Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia menyadari ia bukan berasal dari keturunan orang Yahudi, orang yang berbeda dari bangsa Yesus.
Saat itu masyarakat menganggap orang di luar bangsa Yahudi adalah masyarakat bukan yang utama. Walaupun demikian, ibu ini tetap bersemangat ingin bertemu dengan Yesus yang ingin mencari kesembuhan anaknya. Awalnya seperti nenek moyang si ibu ini selalu memuja dewa-dewa, bukan pada Tuhan. Tapi dia mendengar Yesus ini berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Baiklah, dia akan memulai mengenal Tuhan Allah. Saat itu Yesus tidak ingin diketahui keberadaannya. Dia mencari Tuhan Yesus. Dan ia masuk ke dalam rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ia berseru-seru kepada Yesus. Yesus, Yesus, anak Daud yang diberkati Tuhan, tolonglah. Sembuhkan anakku. Anakku sudah bertahun-tahun sakit. Engkau adalah juru penyembuh yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Kasihanilah kami. Ibu itu datang dan tersungkur di depan Yesus sambil berkata, Yesus, tolong anakku. Tolonglah dia, ia sudah sakit, sembuhkanlah ia. Angkatlah penderitaan yang sudah bertahun-tahun ini. Kasihanilah anakku, Yesus. Aku telah mendengar cerita tentang kau. Ibu ini terus berulang-ulang menyebut-nyebut Yesus, mencari perhatian Yesus. Yesus tidak pernah mengenal ibu ini. Dia bukan teman dari Yesus. Dia tidak mengenal juga dari mana bangsa ibu ini berasal. Tapi ibu ini tidak putus asa. Dia terus memohon pada Yesus demi kebaikan anaknya. Aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya aku bisa melihat dari matamu yang penuh kasih. Yesus, tolonglah aku. Lantas Yesus pun akhirnya melihat ke ibu ini. Ia berkata, Ibu, siapakah engkau sebenarnya sehingga berani memohon pertolongan dariku? Engkau bukan dari bangsaku. Si ibu menjawab, ia memang bukan berasal dari keturunan Yahudi. Dia tidak peduli bila Yesus tidak mengenalnya. Dia hanya memohon belas kasihan Yesus. Seorang asing yang ingin menjadi teman dari Yesus. Yesus ingin mengetahui seberapa besar iman dan pengharapan ibu ini. Mengapa engkau berani-beraninya minta pertolongan daripadaku? Padahal engkau tidak kukenal. Sang ibu tetap merendahkan hati dan penuh pengharapan pada Yesus. Walaupun dia bukan berasal dari bangsa Yahudi, walaupun dia tidak dikenal oleh Tuhan Yesus, walaupun dia bukan dari bangsa Yahudi, cukuplah baginya berkat atau rahmat yang kecil baginya. Dia tidak perlu dianggap utama. Yang penting, ia diberikan perhatian oleh Yesus untuk kesembuhan anaknya. Aku memang bukan dari bangsa yang terkenal, tetapi tolonglah aku, Yesus. Yesus melihat iman dan pengharapan ibu ini. Walaupun tadi awalnya Tuhan Yesus menghardiknya, ibu ini berjuang demi kesembuhan anaknya. Akhirnya Yesus pun mengatakan, Ibu, imanmu sungguh besar. Pulanglah ke rumah. Engkau bisa dapati anakmu sudah sembuh. Sang ibu sungguh senang. Dia langsung lari ke rumahnya. Dan dia dapati anaknya sudah sehat kembali. Dia mengucap syukur, puji syukur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah sembuhkan anakku yang menderita bertahun-tahun. Aku percaya hanya padamu Tuhan. Akhirnya sang ibu yang dulunya tidak percaya pada Tuhan menjadi percaya. Sang ibu kegirangan. Hanya engkau penyembuh bagi anakku. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, walaupun kita tidak mengenal seseorang,
kita harusnya tetap menolong sesama kita. Walaupun kita tidak mengenal atau mereka dari bangsa lain, Tuhan ternyata tidak pernah membeda-bedakan bangsa lain. Mereka kita selalu diingatkan untuk terus saling menolong. Nah, demikian cerita ini tentang ibu dari Yunani Sirofenisia. Untuk merespon firman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
teman-teman, karena semuanya masih online, teman-teman bisa minta tolong ke mama dan papa. Nah, kita mau menyanyi apa nih adik Renata sambil bawa persembahan? Ku beri persembahan. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Doa syafaatnya akan dipimpin oleh Kak Alexander. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena sudah menyertai kami, menyertai ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampuni kesalahan yang sudah kami lakukan, yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajari kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar tentang Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negara kami. Berkatilah presiden dan para menteri dan pemimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk wabah corona atau COVID-19 yang melanda dunia. Tuhan sertai kami semua untuk tetap sehat. Untuk para dokter dan para medis dan seluruh orang yang mengupayakan kesehatan bagi kami. Tuhan yang memberkatkan obat bagi yang sakit. Tuhan melindungi bangsa Indonesia. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Dan persembahan ini kami titipkan ke mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati kami juga mereka yang mengolah persembahan ini. Tuhan berkatikan hikmat. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa dalam mengucap syukur. Amin.
Pemadaman lilin akan dibawakan oleh adik Rai. Oke, sekarang yang kita tunggu-tunggu, kita akan aktivitas yang dipimpin oleh Zie dan Zois. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Semoga kalian semua tetap sehat dan happy ya. Pada hari Minggu yang penuh sukacita ini, kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita sudah beribadah dengan tema Yesus baik kepada semua orang. Ayat emas pada hari ini diambil dari Injil Markus 7 ayat 37b yang berbunyi, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Teman-teman, saatnya membuat aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan adalah membuat orang bergandengan tangan. Bahan-bahannya adalah kertas, gunting, pensil, dan spidol. Cara membuatnya adalah kertasnya kita lipat-lipat seperti ini. Setelah itu kita gambar orangnya ya. Teman boleh gambarnya laki-laki atau perempuan. Seperti ini teman-teman. Setelah kita gambar orangnya, kita gunting ya. Seperti ini teman-teman hasil ceweknya. Kalau anak laki-laki seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tulisan di dalamnya. Hal baik yang kita sudah lakukan. Seperti ini teman-teman hasil karya Joyce. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.